The Epic of Gilgamesh, salah satu kisah tertua yang pernah ada. Cerita ini ditemukan di salah satu perpustakaan yang paling tua yang ada di dunia, yaitu reruntuhan perpustakaan Ashurbanipal di Niniwe, Irak Utara oleh Hormuz Razam pada tahun 1853. Ditulis dalam tulisan Sumeria pada 12 tablet tanah liat, versi Akkadia ini berasal dari sekitar tahun 1300 sampai 1000 sebelum Masehi. Epic Gilgamesh ini adalah salah satu cerita Mesopotamia yang disukai semua orang. Meskipun umurnya udah berusia 4000 tahun, tapi masih aja disebarkan dan menyebar luas di Eropa dan juga Asia. Bahkan orang Yunani dan Romawi masih sering menyebut Raja Gilgamesh pada tahun 200 Masehi. Prolog Epic of Gilgamesh dimulai dari sang pahlawan dan kedua orang tuanya. Dia adalah anak dari Lady Wild Cow, yaitu Ninsan, a minor goddess atau dewi yang perannya kecil, yang dikenal karena kebijaksanaannya. Ayahnya adalah Raja Lugalbanda. Gilgamesh ini adalah setengah dewa, setengah manusia, dan dia merupakan King of Uruk, Raja Uruk. Dia membangun tembok di sekeliling kota Uruk. Dia juga membangun kuil yang menakjubkan untuk Anu, dewa langit, dan putrinya Ishtar, dewi perang dan cinta. Gilgamesh ini sangat kuat, dan sebagai raja dia mengambil apapun yang dia mau, dan dia menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Orang-orang tua yang ada di Uruk mengkritik Gilgamesh karena seharusnya raja melindungi rakyatnya, bukan malah menindas rakyatnya. Para dewa mendengar keluhan mereka itu dan memberitahu Dewi Penciptaan, Aruru. Karena dia yang menciptakan Gilgamesh, dia juga harus menciptakan sesuatu yang cukup kuat buat menantang Gilgamesh. Aruru kemudian menggunakan tanah liat dan ludahnya sendiri dan membentuk seorang pria bernama Enkidu. Enkidu tinggal di hutan belantara berdampingan dengan para hewan. Ciri khasnya adalah fisiknya yang dipenuhi dengan bulu. Suatu hari, ada seorang pemburu yang melihat manusia liar itu, Enkidu, di dekat kolam. Dia memberitahu ayahnya tentang apa yang dia lihat. Kalau dia tuh ngelihat pria liar di dekat kolam, gimana caranya supaya mengusir pria itu? Ayahnya ngasih tahu dia harus ngadep ke King Gilgamesh. Apakah King Gilgamesh bisa nyediain wanita penghibur untuk mengalihkan perhatian si manusia liar ini supaya dia pergi? Dan ternyata berhasil. Jadi wanita penghibur ini dan Enkidu melakukan hubungan intim selama 6 hari 7 malam full. Ketika insting liar Enkidu sudah terpenuhi, udah full maksimal, dia kembali ke kawanan binatangnya. Tapi binatang-binatang ini udah mengendus baunya tuh udah beda, jadi mereka nggak terima lagi Enkidu masuk ke kelompoknya. Binatang-binatang ini pun kemudian lari dari Enkidu. Enkidu berusaha mengejar mereka, tapi dia udah loyo, udah nggak ada stamina. Akhirnya dia tinggal sendirian, dia nggak tahu mesti ngapain, dan dia balik ke wanita penghibur. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Wanita ini bernama Shamat. Shamat pun kemudian menghibur Enkidu dan dia menceritakan betapa indahnya kota Uruk, dan dia mengajak Enkidu untuk datang ke kota Uruk. Dia cerita tentang makanan, festival, dan kelakuan Raja Gilgamesh yang selalu memanfaatkan rakyatnya sendiri. Mendengar hal itu, Enkidu langsung buru-buru pengen datang ke Uruk untuk menantang Gilgamesh. Dia pengen adu kekuatan sama Gilgamesh. Tapi Shamat tahu kalau Gilgamesh terlalu kuat untuk Enkidu lawan. Dia kasih saran, mendingan jangan dilawan deh Gilgamesh. Lebih baik lo temenin Gilgamesh. Karena King Gilgamesh ini tuh kesepian, dia gak punya teman. Ternyata sebelumnya Gilgamesh udah mimpiin Enkidu selama 2 kali. Mimpi yang pertama, ada sebuah meteor jatuh ke lapangan, suatu tempat di luar Uruk. Gilgamesh tertarik ke batu itu seolah-olah batu itu wanita. Setelah diangkat batu itu dengan kekuatannya yang besar, dia kasih ke ibunya, Ninsan. Dalam mimpi kedua, Gilgamesh ketemu kapak yang tergeletak di jalan. Kerumunan orang mengelilingi kapak itu dengan penuh kekaguman. Gilgamesh juga menyukai kapak itu. Dia nganggap seperti istrinya sendiri. Kemudian dia bawa kapak itu dan dia taruh di kaki ibunya. Ninsan bilang kalau baik batu dan kapak mewakili pria yang akan segera bersaing dengannya. Pria itu akan menjadi pendamping dan penasihatnya yang paling terpercaya dan akan menjadi teman dekatnya. Dan teman itu punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Kemudian, kita balik lagi ke Shamat dan Enkidu. Shamat memberikan pakaian ke Enkidu. Ini adalah pakaian pertama yang Enkidu pakai.
Kemudian Syamat menuntunnya masuk ke kota Uruk. Suatu malam, keduanya berhenti di kamp gembala. Para gembala ini kagum sama ukuran, kekuatan, dan ketampanan Enkidu. Mereka menyajikan makanan dan bir buatnya. Enkidu tuh nggak tahu kalau itu makanan, karena selama ini dia cuma makan rumput dan minum susu langsung dari binatang yang ada di hutan. Awalnya dia ragu-ragu, tapi Syamat paksa dia makan, dan dia pun mabuk. Dia juga dapat pakaian baru, dia bahkan mengambil pedang dan mengusir serigala dan singa untuk menjaga kawanan domba. Suatu hari, ada pria yang datang ke kamp gembala. Kemudian Enkidu nanya ke Syamat, dia tuh siapa, tujuannya apa, dia dari mana. Nah, pria ini kemudian menceritakan tentang dirinya sendiri ke Enkidu kalau dia membawa persembahan ke acara pernikahan di Uruk. Acara pernikahan ini sebenarnya bukan acara pernikahan dari King Gilgamesh, tapi pria itu bilang kalau King Gilgamesh itu selalu diberi kesempatan untuk tidur dengan mempelai wanita sebelum mempelai pria. Jadi di setiap pernikahan, mempelai wanita itu dicobain dulu sama Gilgamesh, baru mempelai prianya. Kenapa? Karena Gilgamesh mendapatkan semua yang dia inginkan. Karena nggak ada yang lebih kuat dari dia. Enkidu marah banget dengar hal itu, dia pengen buru-buru ke pesta pernikahan itu ngehadang Gilgamesh. Jadi dia pergi ke sana. Pada saat Gilgamesh nyampe, dia dihadangkan sama Enkidu. Udah, mereka berantem lah. Mereka berkelahi sampai ke jalanan dan perkelahian itu sangat hebat sampai mengguncang kota. Akhirnya Gilgamesh pun terbukti lebih kuat dan dia menggulingkan Enkidu ke tanah. Setelah keduanya selesai berantem, mereka berdua maaf-maafan dan Enkidu mengakui bahwa Gilgamesh memang pantas menjadi raja. Ibu Gilgamesh merestui persahabatan mereka itu. Dia bilang kalau Enkidu bakalan menjadi teman baik Gilgamesh. Dia bilang kalau Enkidu akan menjadi orang kepercayaannya Gilgamesh. Udah kayak minta restu ke mertua aja. Enkidu cerita tentang monster mengerikan yang namanya Humbaba yang diciptakan oleh Enlil, dewa angin, bumi, dan udara untuk menjaga hutan cedar yang dilarang untuk manusia. Gilgamesh gak sabar untuk ngadepin binatang itu, sementara Enkidu memperingatkannya bahwa iblis itu tidak terkalahkan. Gilgamesh gak goyah, bahkan kalau dia mati, dia bakal tetap dikenang karena keberaniannya. Gilgamesh yakinin Enkidu kalau mereka berhasil membunuh Humbaba, mereka bakalan terkenal. Enkidu pun bergabung dengannya dalam petualangan. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka tuh kasih tahu orang-orang Uruk kalau mereka bakalan membunuh Humbaba dan mereka bakalan motong nebang pohon cedar yang dilindunginya itu. Para tetua di Uruk tuh nggak setuju sama tingkah Gilgamesh ini karena menurut mereka Gilgamesh terlalu sombong. Dia bukan tandingannya Humbaba. Tapi kalaupun dia masih tetap ngotot mau ngebunuh Humbaba, ya dia harus berdua sama Enkidu karena Enkidu yang paling tahu hutan belantara. Dan dia juga harus berdoa kepada dewa Shamash, dewa matahari, untuk perlindungan. Gilgamesh dan Enkidu kemudian pergi ke ibu Gilgamesh, Ninsan, untuk minta restu. Dan dia mengadopsi Enkidu sebagai putranya. Jadi sekarang Enkidu dan Gilgamesh bro banget nih, udah saudaraan. Kemudian keduanya melakukan doa, ritual, pengorbanan, serta mereka mendengarkan banyak peringatan dari para tetua. Setelah persiapan mereka selesai, dua pahlawan ini mulai petualangan mereka dalam 3 hari perjalanan dan mereka menempuh jarak 724 km. Dimana buat orang biasa itu bakalan makan waktu 3 minggu. Mereka kemudian sampai ke hutan, dan di tengah malam Gilgamesh bermimpi. Ada sebuah gunung jatuh di atasnya. Gilgamesh menceritakan mimpi itu pada Enkidu. Menurut Enkidu, gunung itu mewakili Humbaba yang berbaring di dataran seperti gunung. Hari-hari berlalu, malam pun tiba dan mereka siap untuk tidur. Gilgamesh bermimpi lagi. Dalam mimpi ini, banteng liar menyerangnya ketika dia tidak berdaya di tanah. Lalu, seseorang nawarin dia air. Gilgamesh jelasin hal ini ke Enkidu dan dia bilang kalau mimpi itu adalah mimpi keberuntungan. Banteng itu bukan Humbaba menurut Enkidu, tapi dewa Shamash yang memberkati mereka melawan Humbaba. Dan orang yang memberinya air adalah ayahnya. Kedua pahlawan itu terus berjalan beratus-ratus kilometer dan ketika malam tiba, kali ini Gilgamesh bermimpi lagi ketiga kalinya. Gilgamesh melihat bumi berguncang dengan guntur dan petir, lalu api dan abu jatuh dari langit. Sekali lagi, Enkidu mengartikan mimpi ini sebagai keberuntungan, tapi Gilgamesh masih takut. Jadi dia berdoa kepada Shamash minta perlindungannya. Shamash jawab dan menjelaskan bahwa kedua pahlawan mengalami efek dari pakaian Humbaba. Humbaba ini punya 7 lapis pakaian dan setiap lapisannya menyebarkan ketakutan. Shamash kasih tahu mereka
kalau Humbaba saat ini cuma mengenakan 1 lapis. Dan kalau Humbaba pakai ke-7-nya, monster itu nggak bakalan terkalahkan. Jadi sekarang adalah waktu yang paling tepat buat ngalahin Humbaba. Gilgamesh dan Enkidu akhirnya mencapai Gunung Para Dewa, tempat yang dilarang untuk semua manusia. Keduanya menebang beberapa pohon. Mereka kemudian mendengar auman Humbaba. Tiba-tiba mereka udah ngelawan Humbaba. Pertempuran semakin intensif dan Gilgamesh minta tolong sama Shamash dengan putus asa. Kemudian Shamash melepaskan 13 badai ke Humbaba. Dengan segala bantuan ini, Gilgamesh pun menang, mengalahkan Humbaba. Humbaba kemudian memohon kepada Gilgamesh untuk mengampuninya. Dia memberitahu Gilgamesh kalau Gilgamesh melepaskannya, dia akan menjadi pelayannya. Awalnya Gilgamesh mempertimbangkan hal ini, tapi Enkidu meyakinkan Gilgamesh untuk cepat-cepat membunuh monster itu. Humbaba nyalahin Enkidu karena udah bersikap kasar, dan dia bilang Enkidu tuh cuma cemburu, takut Humbaba gantiin posisi dia. Humbaba kemudian mengintimidasi mereka dan bilang kalau dia adalah pelayan Enlil, dewa bumi, angin, dan udara yang lebih kuat dari Shamash, dengan level kedewaan yang pastinya lebih tinggi. Kalau Gilgamesh bunuh dia, mereka pasti akan dikutuk. Enkidu tuh tetap ngotot ke Gilgamesh untuk cepet-cepet deh bunuh si Humbaba. Karena kalau misalnya Enlil sampai tahu nih kalau nggak buru-buru, ya udah mereka yang habis sama Enlil. Gilgamesh pun mikir kalau mereka bakalan dapetin ketenaran kalau mereka membunuh monster itu, dan dia bakal mencuri pohon arasnya. Akhirnya Gilgamesh bunuh Humbaba, dan dia menebang pohon-pohon yang paling tinggi yang ada di hutan itu menjadikan gerbang baru buat kota Uruk. Dan mereka pun juga menebang pohon-pohon lainnya untuk menjadikan rakit untuk pulang ke kota Uruk. Mereka membawa kepala Humbaba. Ketika mereka sampai ke Uruk, mereka mandi, bersih-bersih. Gilgamesh kelihatan sangat tampan, sampai Dewi Ishtar tuh perhatiin dia. Ishtar pun mohon kepada Gilgamesh supaya dia bisa menerima cintanya, buat jadi kekasihnya. Kalau misalnya Gilgamesh mau sama dia bakalan ngasih segala sesuatunya ke Gilgamesh. Gilgamesh bilang dia nggak punya apa-apa yang bisa dia kasih ke Ishtar. Dia juga bilang kayaknya itu cuma hasrat sesaat deh, habis itu pasti bakalan lupa kok sama dia. Bentar lagi juga hilang minatnya kayak yang udah-udah. Dan Gilgamesh juga bilang kalau dia tahu karakter Ishtar tuh kayak gimana, karena Ishtar pernah ngelempar suaminya sendiri ke underworld, dan dia pernah menyiksa dan mengubah kekasihnya sendiri menjadi binatang. Jadi Gilgamesh gak yakin kalau dia bakalan diperlakuin dengan lebih baik. Mendengar hal ini, Ishtar sangat marah. Dia balik ke langit, dia ngadu sama Anu, bapaknya, dan ibunya Antum. Dan dia nuntut supaya mereka ngeluarin Bowl of Heaven, banteng surga, supaya dia bisa ngelihat banteng itu mencabik-cabik Gilgamesh. Anu gak ngerti sebenarnya sama kemarahan putrinya, karena semua hal yang dikatakan Gilgamesh tentang putrinya itu bener. Ishtar pun dengar hal ini, dia lebih marah, dan dia ngancam untuk membiarkan semua orang mati keluar dari underworld supaya mereka bisa berpesta sama orang-orang hidup. Anu sebenarnya masih ragu dan memperingatkannya kalau banteng akan melepaskan 7 tahun kelaparan ke dunia. Ishtar bilang dia udah tahu hal ini dan dia udah merencanakan persediaan untuk orang-orang Uruk, dan Anu akhirnya nyerah, dia nurutin permintaan putrinya. Kemudian banteng pun dilepaskan di kota Uruk. Kota ini bergetar hebat saat banteng jatuh dari langit. Ini membuat bumi retak dan 100 orang jatuh dan mati ke dalam retakan itu. Ketika banteng mengaum, lebih banyak retakan terbuka dan 100 pria lagi jatuh dan mati. Ketika ketiga kalinya ini terjadi, Enkidu gak tahan, dia langsung melawan banteng itu dan dia ngundang si Gilgamesh. Kemudian mereka berdua bertarung melawan banteng ini. Akhirnya Enkidu pegang ekor banteng itu, sementara Gilgamesh menebas banteng dengan pedangnya. Mereka kemudian memotong jantung banteng itu dan mempersembahkannya sebagai kurban kepada Shamash. Ishtar pun turun ke Uruk dan dia meludahi kedua pahlawan itu. Enkidu ngambil salah satu paha banteng itu dan dia ngelemparin paha itu ke arah Ishtar sambil bilang, sekali lagi lo berani-berani, selanjutnya lo yang bakalan gue giniin. Ishtar pun kabur dan dia meratapi kehilangan banteng. Gilgamesh mengklaim kepala banteng sebagai pialanya, dan para pahlawan ini parade di jalan-jalan Uruk untuk merayakan kemenangan mereka. Pada malam yang sama, Enkidu terbangun dari mimpi buruk yang mengganggu. Dalam mimpi itu, para dewa semua ketemu rapat untuk menentukan nasib mereka.
Dewa Anu menyatakan bahwa mereka harus menghukum salah satu pahlawan itu karena membunuh Humbaba, banteng surga, dan menebang pohon tertinggi di hutan terlarang. Mimpi itu pun menjadi nyata. Gak lama Enkidu jatuh sakit. Gilgamesh histeris, dia mohon ampun kepada sang dewa, tapi tentu aja ini gak berhasil, gak ngaruh. Gilgamesh pun berjanji kepada Enkidu untuk membangun sebuah monumen besar, patung besar yang terbuat dari emas untuk menghargai Enkidu. Dipenuhi dengan keputusasaan, Enkidu mengutuk pemburu yang pertama kali melihat dirinya di hutan. Dia mengutuk wanita penghibur yang merayunya dan merusak pertemanannya dengan para hewan di hutan. Syammas pun menjawab, "Kenapa kamu mengutuk wanita penghibur itu? Tanpa dia, kamu gak akan pernah mencicipi makanan kota yang layak, gak akan pernah memakai pakaian bagus, dan yang terpenting, kamu gak akan pernah ketemu Raja Gilgamesh, teman terbaikmu." Kemudian Syammas memberitahu Enkidu bahwa Gilgamesh akan berkeliling di bumi untuk meratapi kepergiannya. Enkidu menderita sampai 12 hari kemudian dia mati. Kematian sahabatnya ini menghancurkan Gilgamesh. Semua orang di Uruk juga berduka atas kematian Enkidu. Seperti yang udah dijanjikan Gilgamesh, sebuah patung raksasa terbuat dari emas dibuat untuk didedikasikan kepada Enkidu. Dan Gilgamesh menanggalkan pakaian kerajaannya dan dia memakai kulit binatang untuk keliling dunia meratapi Enkidu. Akhirnya setelah perjalanannya, Gilgamesh pun takut mati dan dia memutuskan untuk mencari Utnapishtim. Utnapishtim ini adalah seseorang yang selamat dari banjir besar yang hampir mengakhiri kehidupan di bumi. Dan Utnapishtim menjadi satu-satunya manusia yang pernah dianugerahi immortality oleh para dewa. Gilgamesh berpikir bahwa manusia immortal ini bisa menjadi kunci bagi dia keluar dari maut. Manusia abadi ini tinggal jauh di tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun. Setelah perjalanan panjang, Gilgamesh melihat gunung yang disebut Mashu. Puncak gunung ini menyentuh langit dan bagian bawah gunung ini mengarah ke underworld. Di gerbangnya ada 2 monster, seekor kalajengking jantan dan istrinya betina yang menjaga gerbang. Kalajengking jantan ini bertanya kenapa dia datang sejauh ini ke gunung yang belum pernah dikunjungi manusia. Gilgamesh menceritakan pencariannya untuk keabadian, dan kalajengking ini menjelaskan bahwa manusia abadi tinggal di sisi lain gunung. Dia juga bilang kalau ada terowongan yang membentang ke sisi lain, tapi akan makan waktu 12 jam untuk menyeberang dan gelap gulita kondisinya. Dia bilang kalau nggak ada manusia yang bisa selamat dari perjalanan, dan dia juga nggak bisa membiarkan Gilgamesh lewat. Tapi Gilgamesh minta tolong banget, dia mohon-mohon untuk lewat. Akhirnya dikasih. Gilgamesh berjalan dalam kegelapan gua dan pada jam 11 dia melihat cahaya di ujung terowongan. Pada akhir 12 jam dia berhasil keluar dari gua dan dia melihat taman. Di balik taman itu ada lautan luas. Kemudian dia melihat pondok di tepi laut. Nah, di situ ada si Duri. Pas si Duri ngeliat ke belakang, dia shock banget. Apaan nih, ada orang gila? Soalnya dia pakai kulit binatang, terus dia compang-camping. Si Duri takut kan, dia langsung buru-buru masuk dan dia kunci pintunya. Tapi Gilgamesh gedor-gedor pintu. Dia bilang, ini gue Gilgamesh, gue mau minta tolong. Kalau nggak dibuka, gue dobrak pintunya. Si Duri makin takut, dia pikir ini penjahat. Gilgamesh menjelaskan kalau dia berduka atas kematian temannya. Akhirnya si Duri ini buka pintu dan dia ngundang Gilgamesh untuk makan, minum, istirahat, mandi, bersih-bersih. Tapi Gilgamesh nolak karena dia cuma beranggapan kalau hal ini bakalan bikin dia ke-distract, teralihkan sama tujuan utama dia. Si Duri pun memberitahu Gilgamesh bahwa kalaupun Gilgamesh bisa melewati perairan berbahaya, dia nggak bisa lewat air kematian yang beracun karena dia butuh Urshanabi, si tukang perahunya manusia abadi untuk menyeberang. Kemudian si Duri memberitahu arah rumah Urshanabi yang terletak jauh di dalam hutan. Gilgamesh pun berangkat ke sana. Setelah sampai, dia melihat golem batu. Dia langsung menyerang golem itu. Kemudian dia ketemu dengan Urshanabi. Dia tanya, apa Urshanabi bisa bawa dia ke manusia immortal? Urshanabi setuju, tapi dia bilang Gilgamesh tuh telah membuat kesalahan karena dia udah menghancurkan golem batu itu. Karena golem batu ini
adalah golem yang menggerakkan perahunya. Jadi Urshanabi memerintahkan Gilgamesh untuk menebang 120 pohon di hutan, dan Gilgamesh pun melakukannya. Keduanya pun berangkat melakukan perjalanan selama 3 hari, yang seharusnya kalau pakai perahu biasa itu makan waktu 2 bulan. Nah, mereka sampai nih di perairan kematian. Urshanabi bilang ke Gilgamesh kalau di sini dia harus pakai tongkat, jangan pakai tangannya untuk menyentuh air, bahaya. Ketika mereka berdua akhirnya sampai di pantai, mereka ketemu orang tua immortal itu, Utnapishtim. Dia suruh Gilgamesh jelasin dirinya sendiri ngapain dia kesini, dan Gilgamesh pun menceritakan cerita yang sama yang dia ceritakan kepada si Duri dan Urshanabi. Orang immortal ini tuh bingung, kenapa lo mesti sesedih itu sama temen lo yang meninggal? Karena itu hal yang normal, manusia pada akhirnya pasti akan meninggal. Gilgamesh pun nanya, gimana caranya lo bisa hidup abadi, gak meninggal-meninggal? Dan Utnapishtim pun menceritakan semuanya. Jadi dulunya dia adalah raja kota Shuruppak, kota yang makmur. Dia bilang kalau ada pertemuan para dewa di Dewan Rahasia. Enlil mengirimkan banjir besar. Ia, dewa yang paling bijaksana dari semua dewa, memperingatkan Utnapishtim tentang rencana para dewa dan supaya dia bersiap menghadapi banjir. Ia menyuruhnya membuat perahu besar dan memuat 2 dari setiap jenis makhluk yang ada di bumi, termasuk keluarga dan barang-barangnya. Kisah ini tuh mirip-mirip tentang Nabi Nuh yang bikin bahtera juga, kapal besar untuk tetap hidup di tengah-tengah air bah, dan dia juga diperintahkan oleh Allah untuk membawa semua jenis binatang masing-masing 2. Jadi yang berjenis kelamin laki-laki dan wanita. Kemudian Utnapishtim bertanya kepada ia, apa yang harus dia katakan ke orang-orangnya, ke teman-temannya. Ia bilang supaya dia harus berbohong. Ketika badai besar datang, perahu udah siap, dan akhirnya setelah 7 hari yang panjang, Utnapishtim melepaskan seekor merpati untuk mencari daratan. Tapi merpati tidak menemukan daratan, dia kembali. Setelah itu dia melepaskan seekor burung walet, dan burung itu juga nggak bisa nemuin dataran. Dia balik juga. Terakhir Utnapishtim melepaskan burung gagak. Burung gagak ini tidak kembali. Artinya dia udah dekat sama pantai. Pas dia sampai di pantai, dia nyiapin ritual dan manggil para dewa. Karena banjir besar ini sebenarnya adalah idenya Enlil, dia tuh nggak diskusiin secara detail sama dewa-dewa lain. Dewa lain sebenarnya nggak setuju. Ketika Enlil ngeliat bahwa ada manusia yang selamat karena dia bangun perahu, dia marah banget. Utnapishtim pun bilang ke Enlil, Anda salah. Kalau Anda mau hukum manusia, Anda cukup hukum beberapa manusia yang nggak layak. Anda harusnya ngirim wabah, kelaparan untuk bunuh mereka, dan Anda harusnya biarin orang-orang yang baik hidup. Banjir ini nggak adil. Akhirnya Enlil mengakui kesalahannya. Dia tuh kayak, oh iya ya, bener juga. Enlil pun membuat laki-laki tua ini dan istrinya berlutut dan dia memberkati mereka. Dia memberikan keabadian kepada kedua manusia ini. Jadi mereka sudah selevel dewa. Tujuan ini supaya manusia tidak jadi musnah. Cerita Utnapishtim selesai. Gilgamesh pun bertanya-tanya apakah dia pantas untuk menjadi dewa. Utnapishtim pun memberikan ujian kepada Gilgamesh. Kamu bisa pantas untuk mendapatkan immortality itu dengan satu syarat. Kalau kamu bisa melewatkan 7 hari berturut-turut tanpa tidur. Gilgamesh pun menerima tantangan, tapi benar-benar abis dia nerima tantangan, dia tertidur pulas. Untuk setiap hari Gilgamesh tidur, istri dari Utnapishtim ini membuat roti. Dia taruh dari hari pertama sampai hari ke-7. Pada hari ke-7, Utnapishtim bangunin Gilgamesh. Gilgamesh panik, dia nggak ngaku kalau dia ketiduran, dia bilang enggak, gue nggak ketiduran. Tapi Utnapishtim punya buktinya. Dia tunjukin roti dari hari pertama yang berjamur dan roti di hari ke-7 yang masih segar. Gilgamesh pun lemes. Kemudian Utnapishtim ngusir Gilgamesh. Dia bilang Gilgamesh untuk jangan sampai datang ke sini lagi. Tapi istrinya tuh kayak bilang, kita mesti bekalin apa ya? Akhirnya Utnapishtim bilang ke Gilgamesh, sebenarnya ada tanaman yang ada di dasar laut. Ini rahasia para dewa. Jadi ada tanaman berduri yang memiliki kekuatan untuk membuat yang tua jadi muda kembali. Nah setelah di laut nih, Gilgamesh mencoba menyelam ke dasar. Jadi dia ngikat kakinya ke batu.
pada saat dia udah ketemu tanaman berduri itu, dia lepasin batu itu dan dia segera mengapung kembali ke permukaan. Ketika dia udah di pantai, dia kasih tahu ke Oceanabi kalau dia bakalan bagiin tanaman awet muda ini ke para tetua yang ada di Uruk. Dan dia juga akan makan tanaman itu sendiri supaya dia bisa balik muda lagi. Suatu malam ketika mereka berdua itu berhenti buat berkemah, Gilgamesh mandi di kolam yang isinya air dingin yang nyegerin. Pada saat dia berenang di kolam ini, ada seekor ular yang mencium bau tanaman itu dan dia makan tanaman itu yang ada di sakunya Gilgamesh. Akhirnya ular ini muda lagi, dia berganti kulit. Gilgamesh ngelihat hal itu, dia sadar kalau ular itu makan tanamannya. Dia pun hopeless. Satu-satunya kesempatan terakhirnya udah hilang. Dan dia dengan Oceanabi pulang ke kota Uruk. Di sana dia kasih lihat Oceanabi keindahan kota Uruk dan cerita berakhir sampai di sini. Gimana menurut kalian? Apa moral sisi positif yang bisa diambil dari cerita Epic of Gilgamesh ini? Kalau menurut aku di awal nih Gilgamesh kuat banget memang, tapi dia nggak bisa appreciate orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia jahat ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, udah banyak petualangan yang sudah dia lewati, dia pun menjadi berubah. Yang tadinya nggak punya belas kasih, dia jadi punya belas kasih. Pada saat dia mendapatkan tanaman awet muda itu, dia mau bagi-bagi ke para tetua yang ada di Uruk. Gila, itu suatu karakter development yang lumayan jauh. Dan dia ditinggalin sama Enkidu, dia begitu putus asa, kehilangan harapan. Tapi di ending kita bisa lihat begitu dia balik sama si Oceanabi, dia bisa lebih mengagumi kota yang dia bangun. Karena musibah itu gak ada yang sia-sia, semuanya bisa menjadi pengalaman yang berharga. Okay, that was Epic of Gilgamesh. Hope you guys like it and see you on my next video.